Match point, siapapun yang menang, satu langkah lagi untuk bertemu dengan SRG di final upper bracket. Makin malam harus makin berisik. So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Itu dia, makin malam makin berisik. Harus Makin lebih panas. malam, makin tuh lagu apa kenapa tiba-tiba nyanyi lu? Lagu dia sendiri lirik sekali pakai sih, lebih tepatnya. Ntar dibahas di game berikutnya udah lupa ya? Udah apal lah kira-kira saya. Gila, tapi ini makin ramai, malam makin rame ya. Udah mau jam berapa nih? 10 malam bro. Oh nggak ngaruh, Nggak ngaruh ya? Gak ada Nggak urusan. Nggak ada urusan. Mau sampai subuh pun nggak ada urusan. enggak lah. Kan Gokil. di MPL main aja kita jam subuh. Benar juga, tapi lihat early game yang balik lagi ya dengan combo Yue, Xuxin dan juga dengan Light ini ya, Khalid. Kalau misalkan pasifnya penuh, gila seluncur movement speednya cepet banget, susah banget untuk dikejar Be. Ini untuk early gamenya, lu lebih condong ke arah mana Be? Kalau Sungai sih udah pasti ya, sebenarnya Aurora Gaming Philippines lebih bisa kendaliin. Karena kan Khalid dan juga Chushin ditambah ada Fredrin, jadi emang harus hati-hati banget dari Alter Ego. Jangan sampai mereka terlalu jauh dari backupnya. Karena ada Fredrin sama Khalid ini yang sebenarnya kalau early game damage udah pasti cukup buat nge-punish, apalagi dapetin first blood. Yes, dengan satu victory kita lihat dan first blood. Wow, Gila, Hejuming. Mode nggak mau disuruh cuci mobil membuat dia bersinar. Berhasil mendapatkan first blood kali ini Bung Hornet. betul sekali. Mode untuk mendapatkan tiket liburan ke Jepang dari Kodal Win. Tampaknya ingin membuktikan kalau Hijume layak, deserve. Apa bedanya? Kan sama artinya. Sama, ya tapi thanks to Bro Cahyo aja ya, dia maju ke depan ternyata. Padahal barusan kita bilang jangan ada yang terlalu offside dari Alter Ego. Tapi ya lumayan, dimaksimalkan lah, dipunish. Karena Lightnya yang ngelakuin misplay itu sendiri. Plus flicker. Pas flicker juga, jadi kebuang banyak banget resource-nya buat Turtle 1. Turtle pertama 5 detik lagi akan segera muncul. Tapi Shaker juga sudah mulai ready untuk membuka visual map. Bahkan mungkin ke panis di arah tengahnya Ranger Mas. Langsung dari Lord Manipulation menyelamatkan seorang Alex di depan sana. Demon Kite harus diusir mundur ke arah belakang. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan Alter Ego. Mereka bisa melakukan setup, tapi Nino di arah top lane. Mencoba one by one situation, dibantu dengan adanya Light. Dan Nino harus ter-take down. Hampir saja memenangkan pertarungan 1 lawan 1, tapi tidak bisa terlalu lama. Press Ward masih bisa ditahan oleh Alex. Tapi lihat yang dilakukan Aurora Gaming Philippines dengan segala kekurangan yang mereka lakukan. Mereka men-take over Turtle, Bung Hornet. Tanpa adanya stack full dari Precious Wrath. Paksakan untuk mundur dan sebuah desisi yang cukup baik untuk pergerakan di arah XP laner ya. Tapi fight lagi-lagi. Raging Sandstorm dikeluarkan. Yasuke, untung saja masih ada satu Traceless. Tampaknya Flicker. Solo kill! Notifikasi yang sudah ditunggu. Solo kill terhadap senior M-Series-nya Edward. Ditunggu pertandingan di XP Laner yang seru dan Dino menunjukkan kualitasnya. Dapetin 1 point kill. Bahkan Yasuke tidak perlu recall. Balik lagi ke area jungle-nya untuk mendapatkan darah yang sempat terburst dari beberapa team fight. Dan bahkan kita lihat walaupun masih diungguli oleh Aurora Gaming PH. Tapi tampaknya Alter Ego mencoba untuk memegang kembali. Terutama dari area sungainya. Karena baik lagi Be, emang senyebelin itu kah untuk masalah Khalid megang sungai? Iya, Khalid Chushin soalnya berdua. Jadi kalau mereka udah nempel barengan berdua ini ya, even mungkin Alec harus hati-hati. Mungkin revitalisasi yang bakal ke-trigger, mungkin Glorious Pathway-nya. Karena mau gimana pun dari early game kita tahu sendiri Chushin ini kan nyebelin banget. Dan ditambah lagi dengan gameplay barunya yang sekarang dia bisa targeting ke arah depan. Udah pasti damage yang diberikan akan semakin lebih masif juga. Glorious Pathway, Tapi paksakan. trigger utamanya adalah Light. Berhasil menangkap seorang Yasuke. Traceless pun gak mampu dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Di belakang sana, Nino mencoba untuk melakukan pertukaran damage antara para jungler. Akhirnya tertukar dengan pasti. Tapi Edward menutup jalan Nino untuk bisa pulang. Daze yang sangat baik. Membuat Nino selamat dari hantaman Edward. Sebuah in and out fight yang sangat baik dipertunjukkan oleh Alter Ego dan juga Aurora Gaming PH. Tapi kita lihat di sini, Turtle segera akan muncul. Tidak adanya flicker di arah tengah. Oracle sudah jadi juga. 14 detik lagi untuk Turtle akan segera muncul di lane of dan sudah mulai terlihat juga Yasuke yang tampaknya lebih memilih untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Dan belum adanya yang nge-setup, tapi lawannya adalah ini Demon Kite yang dia pakai Fredrin B. Enak banget untuk curi atau ngambil turtle-nya. Ya udah pasti ya, makanya mungkin lebih ke cuekin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting goldnya tetap seimbang. Dan level sih yang paling penting karena Yasuke butuh level secepat mungkin untuk bisa memberikan battle retribution. Oh, Dan Shocker Informasi didapatkan, Alex akan menjadi korban.
Brave Fighters telah dikeluarkan, tapi Nino tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengubah awannya. Dia tahu kali ini, lihat, bakal coba diambil Demon Kite. Edward melakukan sedikit defensive item dengan Brave Fighters-nya. Dan Nino harus tenggelam. Defensive moment yang dilakukan Aurora menyelamatkan seorang Demon Kite dengan kegagalan, tapi Blazing Duet for nothing. Tidak sana, Arfi tampaknya mengeluarkan sedikit terlalu terburu-buru membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus ke panis si Jume-nya di tengah sungai. Karena nggak ada lagi Blazing Duet dari Arfi. Yes, sebuah pergerakan satu persatu. Dan bahkan kita lihat dipaksakan juga untuk Arfi mengeluarkan satu spellnya, Flicker ke arah belakang untuk mempertahankan dirinya. Sebuah pergerakan yang tampaknya tidak cukup baik karena kita lihat dari usaha untuk ngambil golem, tapi ternyata justru malah kehilangan seorang Hijume. Walaupun kita lihat Kramer sudah diambil, coba untuk kembali lagi ke area jungle milik Alter Ego. Tapi ini early-nya ternyata, lumayan susah juga untuk Aurora ini, benar-benar kuat banget early-nya, Ya barusan emang karena dengan adanya tank jungle mereka bisa mainin makro kan. Kayak mereka nge-trigger Blazing Duet di bawah. Terus ternyata Yazuke-nya juga ke-trigger dengan adanya Mountain Shocker. Jadi ya mau nggak mau Domeng-nya bisa di follow up juga karena emang tadi mereka menang di bagian top lane, mereka udah pasti langsung bergerak ke area bottom lane. Ya macro play klasik lah, permainan awal Filipin, mainin map sama kendali. Yang penting nanti Fredrin-nya ini bisa menangin dulu early game-nya. Zaman Force. Oh, tapi Arfi nggak boleh ter-take down. Nggak boleh. Ini akan membuat dia akan mundur lagi, the power of scaling gaming yang diberikan oleh Arfi nantinya. Dan ingat, Alter Ego di early nggak apa-apa, memang dia tidak di dalam posisi owning Profesor. Tapi nggak boleh under banget juga. Ya, Cukup so-so aja, so-so. Cukup so-so ya, tapi ya kita lihat sini. Belum adanya Lord yang muncul, masih ada Turtle yang tampaknya juga lagi dan lagi. Alter Ego dipaksakan untuk melepaskan, mengikhlaskan. Atau mungkin mau coba perang karena Nino mobility-nya atau mobilitasnya sudah mulai ke arah Turtle. Tapi nggak ada Yasuke sih. Yasuke kayaknya lebih memilih untuk arah atas untuk dapetin outer. Balik lagi mungkin itu salah satu gameplay juga dari Shanshin, Profesor KB. Ya. Untuk cari objektif ketika kehilangan satu objektif Turtle-nya. Emang harusnya kayak gini sih. Jangan mau paksa fight. Oke, Yue bakal coba ditarik oleh Nino, tapi dengan ada Heaven's Red Nino berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya gagal. Walasit Nino tenggelam di sana, tapi bakal coba dipaksa. Pertukaran akan untuk satu membuat Alter Ego kehilangan Nino, tapi Yue kehilangan juga flicker yang dia miliki. Meanwhile, kalau kita ngomongin di arah mid lane, Hijume pasti akan masih lebih aman dengan flicker yang dia miliki, Bung Cornet. Mau nggak mau, tapi dash dua kali yang sangat baik dari seorang Nino karena dia sudah buang flickernya. To make sure bakal dapat di ya. Tapi ini sebuah pergerakan yang mungkin harus diperhitungkan kembali. Tidak boleh sampai ada miscalculate yang ngebuat kalau misalkan tadi tidak 1-1, mungkin akan balik lagi, kerugian akan dialami oleh Alter Ego. Gimana Profesor? Ya udah pasti ya, karena kalau misalkan ada trade-nya bakal rugi banget. Apalagi kalau Nino-nya yang tumbang tapi Yue-nya selamat gitu. Yep. Itu pasti bakal rugi banget. Ya seperti yang Ranger Mas bilang, spike-nya dari RV udah pasti bakal menurun temponya. Jadi harus nungguin dulu Trinity dulu yang jadi, Golden Staff-nya juga. Bener-bener bakal dikasih waktu dulu nih buat RV. Sampai itemnya cukup untuk nanti Blazing Duet-nya akan lebih terasa untuk frontline. Nah, by the way, ngomongin soal dua marksman. Ini butuh farming atau butuh waktu lebih lama dong untuk Alter Ego nge-bounce back gamenya? Ya udah pasti ya. Cuma mungkin dengan adanya Hylos dan juga adanya Sora, tadi kan dari awal kita udah bilang kalau misalkan minimal gamenya imbang aja udah cukup. Ya kecuali kalau misalkan pressure-nya kayak gini nih, nggak ada yang dapat trade-nya kayak misalkan kalau Aurora Gaming Philippines ambil Turtle, mungkin trade sama Orange Buff atau Purple Buff, tapi kita jarang ngeliat hal tersebut. Sehingga mungkin snowballingnya nggak yang bener-bener seimbang gitu. Jadi ya Aurora Gaming Philippines pasti goldnya akan sedikit lebih unggul. Berarti lebih wise untuk melepaskan Lord yang pertama? Kayaknya nggak ada masalah sih selama mereka masih bisa defense dan nggak ada yang keculik. Nggak ada Atau mereka yang mau keculik. pick off duluan. Pick off duluan siapa targetnya? Yang ada di landing jauh, siapapun itu. Dia udah punya golden sih, Be. Dia bisa team fight harus ya. Dia punya power sih kalau untuk kontes di lot pertama. Kalau mereka mau ya, catatan. Kalau mereka mau. Tapi kalau dilihat dari minimap, kayaknya mereka mungkin mau. Pertanyaannya sempat atau tidak Ranger Mas? Tepat atau tidak, Lordnya masih terlalu jauh. Dan ingat, ini mereka bukan marksman DPS. Dia bukan pakai Harit di belakang sana. Edward mencoba untuk melakukan zoning out. Dan langsung ada sosok dari seorang light terbang dengan Raging Sestro. Hijume menjadi target utama. Fokus menuju ke arah Lord, sedangkan zoning out dari Aurora Gaming Philippines kepada para pasukan tim
Alter Ego-nya berhasil. Di belakang Edward Strato Maut, Nino bukan dengan Heaven Rod. Jadi dia tidak bisa memiliki damage yang sangat banyak. Zoning out-nya benar-benar berhasil. Aurora Gaming meninggalkan Demon Kite-nya sendiri. Wah, sebuah mistake yang tampaknya terlihat dari Yue yang coba untuk dia fokus ke arah depan. Flicker ke arah depan tapi ujung-ujungnya memberikan nyawanya untuk Arfi. Oh iya, pasti ya, karena Yue juga kan selesai dengan Sky Pierce, jadi dia pengen banget dapetin satu trade lah minimal. Pecah tapi ternyata Gagal. nggak pecah di sana, Yes. gagal juga. Dan malah berbuah manis sebenarnya bagi Alter Ego karena pertukarannya menuju ke arah dari Arfi. Dan ya balik lagi, Demon Kite dilepaskan karena emang tugasnya ya, pembagian job desk dan Alter Ego bener-bener kena zone out. Karena kalau misalkan nggak di zoning, ini gampang banget buat Yasuke dash in. Ketika memang flickernya dari Light udah digunakan. Tapi ya shoutout juga buat Light karena targeting yang dia pilih emang tepat sasaran banget langsung ke Hijume. Iya, mereka langsung ke Hijume. Mereka nggak peduli apapun terjadi. Dan ketika Nino seorang diri di depan sana, masuk dengan kalkulasi tidak dia bisa melakukan cover terhadap seorang Nino. Arfi pun juga harus tumbang. Karena Arfi bukan marksman yang bisa bertahan melawan mereka semua. Even dia pakai Purify, even dia pakai Flicker, dia nggak bakal mampu. Dia butuh Nino di sini. Bukan hanya Alek-Alek untuk Hijume. Spotway. Reward manipulation, tapi nampaknya fokus terhadap turret bukan sebuah jawaban, masih terlalu keras. Ditutup dengan adanya Holy Defense yang sudah pecah di menit ke-11 aja udah the best thing yang bisa mereka lakukan. High ground untungnya Alter Ego punya high ground. Tunggu saja masih ada real world manipulation dari Yume. Dan juga Alek yang mau nggak mau ngeluarin satu Golos Pathway. Dipaksakan untuk mundur. Teman-teman dari Aurora Gaming PH masih bisa untuk mempertahankan dari high ground ya. Tapi kita lihat ini menit 11.30. Kalau misalkan dilihat dari mid game. Untuk sejauh ini dengan 4.000 gold lead B. Gimana cara Alter Ego bisa balikin keadaan ya? Nah ini nih, pasti kalau kita ngomongin balikin keadaan ya harus pelan-pelan sih Bung Kornet. Nggak bisa langsung dengan instan kecuali emang Aurora Gaming Filipina udah nunjukin beberapa battle spell kayak Flicker, Raging Sandstorm dari Light, itu mungkin bisa dipunish depannya. Apalagi dengan adanya Blade Armor tuh dari Demon Kite. Wah ini basic attack dari Arfi udah pasti bakal sakit ke Arfi-nya sendiri. Dengan efek pantulan dari armor yang begitu pedih. Tapi kalau dari jumlah matinya Yue kayaknya ini lumayan keriset juga nggak sih dari stack Sky Piercer-nya? Ya sekarang makanya dia jawab pakai Blood Wings biar lebih aman lagi nantinya dalam team fight. Jadi dia bisa lebih jaga HP, dia punya nanti ada movement speed tambahan juga. Ketika dia terkena efek burst, dia bakal cover dengan adanya movement speed dan dia masih bisa Crimson Beacon. Dia masih bisa mundur ke belakang. Flickernya juga ready. Ya pokoknya siapapun yang keluarin atau ngemaksa ya untuk battle spell di trigger, itu harusnya Alter Ego yang bakal lakuin. Pertama buat front line-nya nih, buat Edward, buat Light. Kalau ngomongin ke arah team fight, mereka harusnya udah punya power. Lo harus PT mencari di mana Yue berada. Nino mencoba untuk bermain flank tapi ditangkap dengan adanya Light. Tapi jangan lupakan, Light bukan menuju ke arah Nino. Light tuh Hijume target utamanya. Lepas sih harusnya. Oke, Brave Fighters dikeluarkan Edward. Terlepas begitu saja. Tapi kalau dapetin satu ball point kill ini berbahaya sekali sih. Dan untungnya Nino mencoba untuk menyelamatkan dirinya di depan sana. Tertangkap. Nino harus hilang tanpa adanya Nino. Tidak ada yang bisa membuat initiate power untuk Alter Ego. Lord langsung bergerak menuju ke arah base turret. Seperti ada keraguan, ragu-ragu yang terlihat dari player Alter Ego mau maju atau mundur. Dan ujung-ujungnya mereka tidak bergerak dalam satu suara dan akhirnya terculik satu orang. 16 detik tanpa adanya Nino. Lord akan segera masuk ke high ground Ranger Mas. Sudah pasti masuk. Lihat zoning out power yang diberikan oleh tim Aurora Philippines. Bahkan Arfi, the best thing yang dia lakukan adalah clear dari bottom lane. Tapi damage dari seorang Domi terlalu sakit. Dive in-nya gagal. Arfi juga masih bertahan, tidak ada flicker yang dikeluarkan. Meskipun begitu, mereka harus kehilangan 2 base turret. Tapi tidak ada yang lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak kehilangan orang aja, tidak kehilangan member, itu udah bagus banget, Net. 2 best turret menjadi kerugian tambahan yang harus dialami tim dari Indonesia Alter Ego. Biara atas finish wave. Edward! Brave Fighters menuju ke arah Hijume tapi tertangkap karena terlalu dive in. Flicker for defensive dikeluarkan, ini saatnya Alter Ego untuk membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. Glorious Pathway targetnya, tapi ternyata Yue langsung melakukan sounding out penutup menetralisir Alter Ego untuk tidak bisa maju lebih dalam lagi. Wah, gila Aurora Gaming PH. Emang player-player dari Philippines membuktikan kekuatan mereka. Dengan cara mereka untuk dapetin semua best turret yang mereka inginkan di arah tengah, di arah bawah, bahkan di arah atas pun udah benar-benar sekarat, Prof.
Tawan tuh barusan. Vision nggak sih? Ya Vision Dan Light. Arvi melihat Light di depan sana. Bakal coba dicari dan Demon Kite tahu kalau para pasukan Alter Ego akan regroup. Langsung di cover sama Demon Kite, Net. Iya. Ya tapi Jadi Immortal ini ya juga. classic play dari PH. PH. Ya makanya namanya kan Domeng Kite, Demon Kite karena emang mereka suka banget nge-kite mainnya. Oh, Tungguin I dulu see. alter ego-nya buat maju dulu. Dia ngeluarin ultimate apa, dia manfaatin nanti misplay-nya. Jadi kayak seolah-olah Aurora yang react padahal ya emang alter ego-nya ngebuang beberapa source skill-nya kan. Kayak mungkin tadi Stormbind atau shifternya dari Cloud-nya Nino. Atau bahkan Glorious Pathway dari Alec. Atau bahkan Ijume dengan Manipulation. Jadi emang dalam keadaan seperti ini, apalagi goldnya lagi dipegang sama Aurora Gaming Philippines yang udah pasti dilakuin sama Aurora Gaming Philippines adalah nungguin dulu apa yang bakal dicari sama Alter Ego. Iya. Karena mereka tinggal react aja, kalau misalkan emang nanti ada kesalahan pun, udah ada immortality dari Light. Dia bakal bisa bertahan dengan waktu yang lumayan lama. Bahkan bisa outplay. Bahkan bisa outplay karena nggak ada pick off pasti dari Alter Ego. Ganggu banget sih, ini mapnya benar-benar kebuka banget dari seorang Light. Walaupun memang bisa dibalaskan juga oleh Yasuke ya dengan Meteor Shocker ya. Glorious Pathway, dirinya di depan. Di target, tapi dia niatnya Alec untuk memancing Yue mengeluarkan flicker atau minimal Crimson Beacon. Itu target utamanya. Karena kalau itu keluar, Lordnya bakal bebas, B. Cukup Pasti. enak. Tapi nggak keluar masalahnya. Trigger Lordnya disiplin lah. udah mulai muncul juga. Masih ada Flicker, masih ada Crimson Beacon juga. Semua source spell-nya juga sudah ready. Kalau mau dipaksa, ini sih cacing-cacing atau naga ini bro. Ini kita lihat apakah cacing atau naga yang akan keluar di dalam Lord berikut. Karena kalau ngomongin poking damage, Yue udah di dalam power poking damage-nya sih. Memang dia bukan burst, tapi poking, Glorious Pathway, Edward, target utama, terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada yang melihat di mana. Domeng Kite-nya berada di posisi belakang dan Edward belakangan blazing duet bersama dengan Winter Crown telah dikeluarkan, tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Yasuke, nggak ada damage tambahan. Alex tersisa seorang diri dan Arvi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Terbuka dengan sangat bebas, dua orang tersisa Alter Ego. Mereka bakal coba dihantam dengan endgame tanpa ada Lord, ini bencana. Tersisa dua, Domeng memaksa Higume hilang, no icon defender, bahkan para pasukan Alter Ego bakal dilahap. Wipe out! Aurora Philippines mendapatkan match point mereka. Satu game lagi, satu langkah lagi untuk Aurora Gaming Philippines. Benar-benar bermain dengan sangat amat rapi di game yang ketiga tanpa adanya mistake sedikit.